Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita tetap sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan kembali tentang materi mendalami puisi. Nah, materi ini kemarin kita sudah bahas bersama ya. Sudah Bapak sampaikan melalui video sebelumnya kaitan dengan materi mendalami puisi ini. Nah, pada kesempatan kali ini materinya tetap sama, tetapi nanti pada kegiatan kali ini kalian akan langsung mengidentifikasi puisi yang Bapak akan tampilkan nanti pada pada pembelajaran kali ini. Nah, materinya yaitu sama ya dengan yang pertemuan sebelumnya, itu tentang mendalami puisi. Nah, pada kegiatan mendalami puisi ini kemarin sudah disampaikan apa-apa saja nanti yang akan dilakukan oleh kalian dalam kaitan mengenai proses pembelajaran mendalami puisi ini. Adapun tujuan pembelajarannya dan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh kita adalah, Bapak sampaikan sebagai berikut. Nah, kompetensi dasarnya sama dengan yang pertemuan sebelumnya, yaitu mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya sama. Jadi nanti setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini, itu pembelajaran 1, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, pada kesempatan kali ini nanti apa saja yang diidentifikasi, ya, itu mulai dari tadi suasana, tema, dan makna. Tapi sebelum kita masuk pada proses mengidentifikasi, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan sebetulnya puisi itu apa sih. Nah, ini mengingatkan kembali ya, puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung suatu pikiran-pikiran dan sebuah tanggapan-tanggapan. Nah, definisi ini disampaikan oleh H.B. Yasin, seorang kritikus sastra ya, yang cukup terkenal. Nah, kalau kita melihat dari definisi ini, dan kita juga sering membaca puisi, melihat sebuah puisi, mendengarkan sebuah pagelaran puisi dalam bentuk musikalisasi puisi misalnya, ataupun puisi itu dibacakan langsung oleh seseorang atau seorang narasumber, baik itu di atas pentas ataupun di depan kelas ya, oleh teman sendiri misalnya. Nah, pada prinsipnya puisi itu untuk apa sih? Nah, kalau kita merujuk pada definisi ini, puisi ini diartikan sebuah karya sastranya. Sebagai karya sastra itu kita ketahui bersama, tujuan dari karya sastra itu salah satunya adalah untuk menghibur. Ya. Menghibur siapa? Ya, menghibur penikmatnya. Makanya dalam sebuah karya sastra itu ada yang menampilkan sebuah karya sastra dan ada juga yang menikmati sebuah karya sastra. Nah, konteks dua-duanya yang menyampaikan karya sastra, misalnya orang yang membacakan puisi dan yang mendengarkan puisi tersebut, dua-duanya dikatakan sebagai bentuk apresiasi terhadap sebuah karya sastra. Itu ya. Nah, ada perbedaan yang mendasar dari jenis karya sastra berupa puisi ini, yang mana dalam puisi ini ada sebuah
dalam sebuah puisi ini sangat syarat akan makna dan pesan yang disampaikan oleh seorang pengarang gitu ya. Sehingga muncullah istilah bahwa puisi itu disebut dengan karangan yang dipadatkan, penuh dengan makna dan dibalut dengan diksi-diksi yang bagus gitu ya. Diksi-diksi yang penuh dengan makna gitu, sehingga dari sebuah karya tersebut muncullah sebuah pesan, begitu pesan moral ataupun pesan didik ataupun pesan-pesan yang bersifat positif yang bisa kita ambil pelajaran dari sebuah karya sastra berbentuk puisi ini. Nah, kembali lagi pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mengidentifikasi ya, mulai dari suasana puisi, tema puisi, dan makna puisi. Nah, sekilas Bapak sampaikan lagi di pertemuan lalu sebetulnya sudah. Suasana itu apa? Suasana itu adalah sebuah perasaan, ungkapan ya, yang disampaikan oleh seorang pengarang dalam bentuk puisi tersebut. Nah, dari mana melihat suasana tersebut tergambar? Yaitu dari kata demi kata, kemudian diksi yang digunakan, kemudian bait-bait dalam puisi tersebut, kita bisa interpretasikan atau bisa maknai suasana apa yang tergambar atau yang disampaikan dalam puisi tersebut. Kemudian yang kedua, tema. Nah, tema ini ide dasar ya, atau gagasan pokok yang mendasari sebuah puisi tersebut. Nah, umumnya dalam sebuah karangan, ya, karangan itu ada yang berupa cerpen, kemudian ada juga yang berupa novel, ada juga yang berupa roman atau karangan-karangan fiksi lainnya. Nah, salah satu jenisnya puisi juga bisa dikatakan sebagai sebuah karangan, tapi karangan yang dipadatkan. Nah, nah, dalam sebuah karangan itu umumnya ada sebuah tema yang ingin disampaikan, berbeda dengan judul ya. Kalau tema itu gagasan dasar yang mendasari seluruh rangkaian cerita tersebut atau seluruh puisi tersebut. Sehingga untuk menemukan sebuah tema, maka kita harus mendengarkan atau membaca terlebih dahulu isi keseluruhan dari karangan tersebut. Nah, dalam konteks ini, puisi yang disampaikan oleh Pak Yayan nanti, kalian harus mendengarkan dulu, atau kalian harus mendengarkan terlebih dahulu dari awal sampai akhir. Nanti setelah mendengarkan, barulah kalian bisa menganalisis tema tersebut, tema puisi tersebut itu apa. Nah, terus hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis tema itu apa? Yang pertama, kita akan menemukan tema itu sama sebetulnya dengan ketika menganalisis suasana. Dilihat dari kata demi kata yang disampaikan di sana. Nah, umumnya tema dalam sebuah puisi itu kita bisa menemukan dari kalimat-kalimat atau bait-bait yang terdapat dalam puisi itu. Pertama, kata-kata yang sering muncul dalam sebuah puisi itu atau apa gitu ya. Nah, misalnya ada 2 kali 3 kali muncul sebuah kata ataupun frasa atau gabungan kata ya yang muncul dalam puisi tersebut, maka itu menjadi identitas atau menjadi ciri bahwa puisi tersebut bertemakan hal tersebut begitu. Hal tersebut itu apa? Yaitu tadi kata-kata yang sering muncul itu apa dalam sebuah puisi tersebut. Nah, contohnya misalnya kemarin kan dalam puisi Aku Ingin ya. Nah, kata aku ingin mencintaimu itu beberapa kali muncul dalam puisi tersebut, sehingga dapat kita identifikasi tema yang muncul dari sebuah puisi tersebut. Temanya ya berkaitan dengan perasaan seorang penyair yang ingin menyampaikan rasa cintanya kepada seseorang gitu ya. Maka temanya adalah aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Kemudian makna puisi yang ketiga. Nah,
Makna puisi itu merupakan isi ataupun interpretasi dari rangkaian puisi tersebut. Nah, sama untuk menemukan makna juga, sama ketika kita sama dengan menganalisis tema ataupun suasana. Terlebih dahulu kita harus mendengarkan dari awal sampai akhir. Kita harus menginterpretasi kata demi kata yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, sehingga nanti kita bisa menyimpulkan makna puisi tersebut itu apa gitu ya. Jadi, pertama yang harus diperhatikan kita lihat baris demi baris yang disampaikan dalam puisi tersebut. Jadi, kata demi kata yang tersampaikan dalam tiap baris dalam puisi tersebut. Nah, setelah kita analisis ya kata demi kata yang disampaikan dalam puisi tersebut, kita bisa maknai. Nah, maknai itu dalam artian pertama kita bisa maknai secara keseluruhan. Yang kedua, kita bisa maknai baris demi baris maksud dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang itu apa. Tetapi dalam konteks ini, nanti kalian cukup memaknai puisi tersebut secara keseluruhan. Jadi maksud dan tujuan seorang penyair menyampaikan puisi ini untuk apa? Nah, itu bagian daripada analisis sebuah makna. Nah, tugas kali ini sama dengan tugas sama yang dengan yang dicontohkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertama menemukan tema beserta alasan puisi ya. Puisinya itu puisi Hujan di Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono sama ya. Kemudian yang kedua, uraikanlah suasana puisi Hujan di Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Dan yang ketiga adalah analisis makna puisi Hujan di Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Nah, itu tugasnya cukup 3. Nanti setelah ini silahkan kalian perdengarkan, simak dengan baik-baik puisi yang Bapak sampaikan berikut ini. Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. 1989. Nah, setelah tadi kalian mendengarkan puisi karya Supardi Djoko Damono yang berjudul Hujan di Bulan Juni, langsung saja kalian kerjakan. Kemudian nanti hasil pengerjaan kalian silahkan kalian upload di tugas pengetahuan ya. Di tugas pengetahuan Bapak sudah siapkan. Tugas bisa dipoto saja di kertas lembar ya yang sudah kalian catat. Sebuah analisis, temanya itu apa, kemudian suasananya bagaimana, dan maknanya seperti apa. Cukup seperti itu aja. Puisinya tidak usah ditulis ulang. Kalian langsung tulis tangan saja, kemudian dipoto dan langsung diupload. Ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan ya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.